Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Agustina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, kelas 2023C. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tuntunan zaman dan kebutuhan peserta didik. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbarui. Yang pertama, menyesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Berikut sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. 3. Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pengerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. 6. Kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau SPB. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini, dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP
dan SMU menjadi SMA kembali. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah, serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. 10. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku-perilaku. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Kesimpulan, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bermanfaat.